Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya Abraham, dan kali ini kita ada di tema Paranormal Experience. Tapi kali ini saya ditemani oleh teman-teman dari Kumpul Pena. Tapi bukan semuanya. Jadi Kumpul Pena itu kalau teman-teman belum tahu, dia juga bikin channel YouTube, tapi bukan hanya channel YouTube saja, ada platform lain ya. Dan itu ada 7 sampai 10 personel. Ya, yang cerita denganku itu salah satu dari mereka itu bernama Latif Sulaiman, seperti itu. Atau bisa dipanggil Maman, atau bisa dipanggil lagi Mamen. Terus cerita kali ini itu seru, karena kalau kemarin itu ceritanya hanya sekedar merasakan, melihat, tapi kali ini sampai kesurupan. Ya memang awalnya hanya merasakan keanehan, gangguan-gangguan, tapi ujung-ujungnya dia sampai kesurupan. Temannya Maman. Jadi ceritanya ini adalah dari temannya Maman sebenarnya. Jadi Maman punya teman si A. Nah, si A ini yang kejadian. Tapi pada saat kejadian si A kesurupan, itu berada di rumahnya si Maman. Jadi secara tidak langsung Maman juga melihat proses dari nol sampai akhir seperti itu. Dan garis besarnya adalah salah satu temannya Maman ini kurang perhatian dengan tata krama yang ada di lokasi itu, dengan sopan santun yang ada. Jadi mungkin sedikit kurang begitu. Tapi itu buat pembelajaran saja seperti itu. Jangan dicontoh. Tapi teman-teman harus nonton video ini sampai akhir. Oke, bosku semuanya. Ya. Jadi harus ditonton, di-subscribe, di-like, terus komen ya. Tapi kalau nggak mau subscribe juga nggak masalah. Tapi harus subscribe Kumpul Pena. Oke. Teman-teman harus subscribe Kumpul Pena. Karena dia membahas banyak sekali. Ada musik, terus misteri juga gitu. Oke. Terima kasih. Terus dukung channel ini dan ayo kita tonton videonya. Latif Sulaiman, selamat datang di podcast saya, teman saya yang sangat luar biasa ini. Halo. Ya. Katanya dirimu punya YouTube sekarang, sombong sekarang sudah. Ya bener. Nah ini kebetulan YouTubeku sebenarnya nggak YouTube aja sih, tapi kebetulan teman-teman yang lain karena agak-agak gabut dan pengen meluapkan kreativitasnya, akhirnya teman-teman bikin konten YouTube, dan nggak konten YouTube sih, konten podcast, sebenarnya podcast yang bisa ada di Anchor, ada di Google Podcast, ada di YouTube, yaitu Kumpul Pena namanya. Jadi di situ bahas apa aja sih, termasuk bahas horor, dan kebetulan karena horornya kita berdua bahas horor, akhirnya kan kemarin kita ngobrol dan kita pengen collab gitu kan. Dan kemarin pun aku lihat sih sebenarnya, aku kan juga nggak paham Kumpul Pena ini apa. Pas dirimu post di storymu terus aku lihat, lah ada kejadian kok kayaknya seru gitu loh. Terus kan kita sempet chattingan tuh kemarin tuh, pengen ngobrol juga, kita bikin podcast lah di YouTubeku. Dan dirimu mau, tapi kan aku juga izin. Maksudnya teman-teman Kumpul Penamu oke ndak? Katanya kan udah oke. Makanya sekarang kita hari ini mau cerita. Lah katanya dirimu udah menyiapkan satu cerita yang luar biasa. Sebenarnya nggak terlalu luar biasa banget sih, karena ini menyangkut pengalaman buruk. Maksudnya first pengalaman bagi teman saya juga, tim dari Kumpul Pena juga dia, dan juga sebagai salah satu kameramen sih dia. Oh, gitu. Kameramen kalau di mana-mana di circle, ya kebetulan saya punya komunitas band juga, dan dia salah satu pemegang sesi dokumentasi beberapa band yang ada di circle saya. Oh gitu. Jadi kita sekarang menceritakan tentang pengalaman temanmu, tapi di situ pada saat kejadian dirimu ada? Nah itu sebenarnya ketika kejadian tersebut itu band saya juga, dan
kejadian juga di rumah saya juga. Nah, kita langsung aja ke ceritanya atau gimana? Langsung Atau langsung ceritanya aja ya. Maksudku gini, ya kalau emang ada prosesnya ya nggak apa-apa sih. Mesti nggak usah terlalu tutup langsung tek gitu nggak. Tapi kalau misalnya nih ada prosesnya juga nggak masalah. Oke, saya ceritain dari awal aja ya. Jadi ceritanya itu band saya dan teman-teman saya gitu, itu diundang di salah satu band seni yang ada di kota DIY, tepatnya tuh di Bantul. Kebetulan mereka mengadakan acara pameran itu di salah satu komplek keraton. Jadi di situ ada kayak galeri yang sering digunakan buat pameran. Tapi di situ juga ada hiburannya band, dan kebetulan mereka itu memanggil band punya saya gitu kan. Dulu saya masih band-bandan, tapi sekarang pensiun. Oke. Jadi dan di situ ketika band berlangsung itu selalu ada sesi dokumentasi juga kan. Nah di situ kebetulan saya mengajak teman saya bernama Dirga. Nah Dirga itu sebagai sesi dokumentasi. Nah entah sebenarnya acara berjalan dengan lancar di situ. Acara berjalan dengan lancar. Dan sampai malam pun tidak ada kejadian apa-apa gitu. Nah ternyata kita langsung ke paginya. Paginya itu teman saya yang Dirga ini mengalami hal yang aneh. Tapi dia belum berani meluapkan kenapa kejadian itu aneh tersebut, karena dia menganggap hal yang biasa. Anehnya gimana? Jadi dia udah mulai kayak terasa berat dan diganggu dan semacamnya. Nah kebetulan keluarga saya yang berada di rumah itu, kebetulan rumah saya itu adalah keluarga besar. Dan di situ keluarga besar, di situ ada simbah saya, ada keponakan saya yang kebetulan itu bisa untuk menyembuhkan hal seperti itu gitu. Nah dan kebetulan juga dulu tahun itu sekitar tahun 2016 ya, 2016. Itu dulu itu tempat tongkrongan band saya itu ada di rumah saya itu. Soalnya di sana juga ada semacam warung gitu, warung es dan warung jajan dan cemilan gitu. Nah, sampai suatu saat ketika teman saya Dirga ini menyadari bahwasannya keluarga saya bisa melakukan hal seperti itu, pikiran dia langsung tertuju pada keluarga saya. Jadi ternyata dia dari sore hari sampai malam habis sekitar jam 7-an itu dia mulai pengen keluar dari rumah. Tapi dia nggak bisa keluar dia. 7 apa? Maksudnya sore hari sampai jam 7 pagi? Jam 7 malam. Jadi ketika band itu berjalan langsung malam, dia pulang kan nongkrong dulu, itu nggak ada kejadian apa-apa. Nah diganggunya itu setelah H+1 ya dia. H+1 ketika dia di rumah dia mulai diganggu. Diganggu dengan hal-hal semacam yang nggak kasat mata lah. Dan intinya dia udah mulai, energinya dia udah mulai habis, maksudnya dia udah lemes banget gitu. Udah lemes. Dia pengen menuju ke rumahku gitu. Tapi dalam hatinya dia pengen, aku harus ke sana. Dia nguatin hatinya. Yang bikin serem banget itu tuh di rumah dia tuh ternyata juga horor juga. Jadi rumah dia itu dulu adalah ada bekas bangunan sumur. Sumur bangunan sumur tua, ternyata itu pernah dijadikan tempat bunuh diri juga gitu. Nah dan di situ emang rumahnya dia udah angker. Pas keluar itu dijagain sama bentuknya wowo kata dia. Itu udah tinggi gede di depan pintu mau keluarnya itu dijagain gede banget, dia nggak bisa keluar kan. Akhirnya dia beranikan diri untuk keluar, lari, ditabrak, tapi ya karena itu nggak kasat mata ya ditabrak juga tembus gitu kata dia. Terus jelang saat dia nguatin diri dari rumah dia menuju ke rumah saya, itu di jalan pandangan mata dia udah tipis banget gitu. Kalau diibaratkan itu udah sayu, udah kayak dia pernah bilang tuh kayak melihat dari sedotan gitu. Apa? Dan
bersyukur banget dia udah bisa sampai rumah saya gitu. Oke. Ketika dia ke rumah saya, itu dia nggak langsung bicara, tapi di situ masku udah merasakan bahwasanya itu bukan dia gitu. Oke. Itu bukan dia. Soalnya pas ketika duduk di sofa kan ada cerita sofanya gitu, dia udah diem aja, udah matanya udah melotot dan semacamnya, bukan dia kan. Karena mas saya bisa itu kan, tangan mas saya itu megang punggungnya, tapi dengan sedikit energi gitu kan, dipegang punggungnya. Dia mulai berontak, udah mulai ya seru banget gitu, dan posisinya karena itu tempat tongkrongan ya, dan rumah saya juga di situ ada teman saya juga yang namanya Aji dan Julan juga. Oh iya. Nah itu yang sering nongkrong di tempat saya juga, dan salah satu teman yang saya ditelepon sama teman saya si Julan itu, si Gumilang yang salah satu personil band saya juga waktu itu, dia ditelepon, kebetulan langsung dia dikabarin bahwasanya belum sini si Dirga kena musibah gara-gara semalam pas dia mendokumentasikan bandmu main. Oke. Kenapa teman-teman bisa tahu di situ? Jadi di awal dia kesurupan gitu, dia buka punya. Jadi apa? ketika pas disembuhin sama mas saya, abang saya gitu, pas dipegang punggung, dia mulai berontak. Dia bilang, anak ini kurang ajar. Dia meludahi salah satu pohon yang ada di galeri tersebut. Anjir. Jadi itu cuma gara-gara meludahi doang gitu. Oke. Ya, terus. Ya, jadi di situ anak-anak udah oh ternyata ini gitu kan penyebabnya. Nah, pas dikeluarin kan mediasi dikeluarin, dia pengen minta maaf, ya udah minta maaf dan semacamnya. Dan yang parah lagi itu temenku ini orang tuanya nggak ada di Jogja waktu itu, tahun 2016-17 tuh nggak ada di Jogja. Orang tuanya kebetulan berada di Papua. Oke. Gitu. Jadi dia tuh di rumah sendiri cuma sama abangnya sama mbaknya, dan mbaknya itu kuliah juga, abangnya juga kuliah. Jadi di rumah itu sendiri dia. Jadi selama gangguan-gangguan tuh dia sendiri, makanya dia kuat-kuatin buat datang ke rumah saya. Oke, terus? Nah, setelah yang pertama itu bisa dikeluarin di mediasi keluar, gitu, ternyata itu masuk lagi, tapi berbeda. Yang pertama itu yang masukin apa, Pak? Maksudnya bentuknya yang apa? Yang pertama itu masukin itu, saya lupa, tapi yang penghuni sana sih kayaknya kayak simbah-simbah gitu. Oh. Oke. Kayak simbah-simbah. Misalnya kayak orang biasa itu masukin gitu. Nah, itu selama berapa itu ada banyak banget masuk di mediasi udah keluar. Itu sekitar banyak banget, dia sampai lemes gitu. Nah, ada yang seru di sini. Ada yang seru. Di sini ada cewek yang masukin. Berarti itu masuk cewek. Terus gitu ya? Nah, masuk keluar. Di situ Masku udah mulai istirahat kan, gantian sama simbahku. Simbahku yang gantian. Nah, simbahku itu emang orangnya suka bercanda, jadi ketika yang cewek ini masuk, dibercandain dong. Gimana? Jadi si cewek itu mengungkapkan bahwasanya di rumah tersebut dulu ada sumur yang saya jelaskan tadi. Jadi bangunan tua yang udah dibongkar, tapi sumurnya itu masih ada gitu. Ternyata di sumur tersebut pernah dibuat bunuh diri sama seorang cewek. Ya. Itu mungkin tahun-tahun, nggak tahu sih, tahun lama banget. Dan soalnya meskipun saya sering main di daerah situ, tapi saya belum pernah dengar cerita tersebut gitu. Berarti kan itu benar-benar tahun lama banget, dan akhirnya bisa terungkap gitu kan. Di situ si cewek itu ditanya sama simbahku dong, kamu ngapain masukin dia? Kamu dulu ngapain bunuh diri gitu kan? Katanya dia, saya diputusin sama ini pacar dia. Loh kok diputusin kenapa? Sama simbahku ditanyain gitu kan. Ya diputusin pokoknya, dia bilang kayak gitu. Tapi dia pakai bahasa Jawa sebenarnya, kasar sih bahasa Jawa, kasar gitu. Terus simbahku tuh refleks nanya gini kan, lah kamu cantik atau jelek? Dia jawab dengan nunduk sambil nunduk gitu,
jelek, bilang kayak gitu kan. Ya, anak-anak ketawa kan. Setan gak ada harga diri banget nih. Dia bilang jelek gitu kan. Terus yang satunya lagi, terus sama si mbakku udah ketawa-ketawa ke TV, diangkat lagi. Ada salah satu itu berontak ini berontaknya cukup keras juga. Sampai dipegangin. Jadi aku pegangin tangan, terus temanku ada yang namanya Aji sama Julan itu megangin kakinya, terus masku itu megangin tangan kirinya sambil ngeluarin. Tapi sebelum itu berlanjut, masku tuh udah bilang, kalau kalian nggak kuat mentalnya, kalian nggak usah bantuin, dari arah jauh aja gitu. Nah, kayak ini ya, kalau pakai bahasa Indonesia kurangnya feel banget ketika saya niru ini nih ya. Saya pakai bahasa Jawa banget. Pakai bahasa Jawa dulu ya. Intinya dia bilang kayak gini nih. Yang ngerasukin tuh bilang kayak gini. Masku bilang, nek ati murah tetek ojo ngewangi. Bilang kayak gitu. Jadi harusnya tetek. Terus ada keraguan di salah satu teman saya namanya Aji. Itu ragu dia ketika megangin kakinya itu. Dia ragu. Dan si yang kerasukan ini bisa merasakan, tiba-tiba tangannya lepas sambil nunjuk si Aji ini bilang, "Woi wediru aku," bilang kayak gitu. Woi, itu energinya yang keluar itu gila. Itu saya yang megangin tangannya sampai merinding gitu kan, sampai aku bilang dalam hatiku, aku rawedi, saya tak wedini mung Gusti. Aku bilang gitu kan, Gusti Allah tak wedini aku. Oke, terus? Ya dalam hati bilang kayak gitu kan. Terus sempat itu udah berjalan sampai jam 10 malam, dari jam 7 sampai jam 10 malam. 3 jam dong. Jadi udah keluar masuk. Sampai dia itu lemes banget, kasihan sih saya sama jam 10 sampai hampir jam 11-an itu. Sampai itu jadi emang ada jedanya sih. Jadi dia keluar, terus ada yang masuk baru lagi, dia keluar, ada yang masuk baru lagi gitu kan. Ada jedanya juga. Ada jedanya dia bisa istirahat. Dia sampai nangis, dia bilang, aku nggak kuat, sampai aku pengen telepon ayahku, aku nggak kuat, bilang kayak gitu sampai nangis gitu. Bagian dalam banget. Nah, karena kita juga nggak tahu gimana menyembuhin gitu kan, kita nggak bisa buat apa-apa kan, soalnya itu bergantian gitu loh. Tahu sendiri katanya kayak pernah denger pasti kan, kalau misalnya orang kerasukan itu rasanya kayak lari lapangan 6 kali gitu loh. Bener. Dan itu udah berkali-kali, untung dibantu sama masku sama mbakku juga, dan energinya udah juga bisa stabil. Tapi emang dia nangis gitu. Yang berontak ini tadi yang berontak ini tiba-tiba masuk lagi, terus masku tuh hampir dicekik. Udah dipegang lehernya, terus dialihkan pakai tangan kirinya kan, dipukul tangan kirinya gitu, hampir dicekik. Terus sampai ditarik, bahasanya kan ditarik kan, yang ditarik itu maksudnya arwah yang masukin itu ditarik keluar gitu. Dikeluarin. Tarik keluar. Itu sekitar jam 11-an, akhirnya dia udah mulai rileks, sekitar 15 menit dia udah nggak kemasukan lagi. Entah itu persepsi kita atau gimana, tapi masku masih melihat dia terus. Jadi si dia itu masih dilihatin terus, karena ada yang ngikutin di belakangnya itu, karena ada yang masukin gitu. Nah, ternyata yang masih itu Simba. Tapi ini konyolnya ini, tiba-tiba dia itu ngajak teman saya yang namanya Julan untuk beli rokok di Indomaret. Oke, jadi pada saat jeda dia ngajak beli rokok di Indomaret. Dia ini rokok di Indomaret. Terus dia siapa? Anak-anak tuh punya rokok semua. Ini loh, rokok ini aja. Kamu katanya capek, kamu lelah, tapi kamu nggak kuat. Terus ini rokok ini aja. Dia nggak mau. Dia maunya beli rokok Marlboro S-Blaze. Dia katanya maunya mentol. Oke. Dan kebetulan di situ nggak ada mentol, tapi biasanya dia juga nggak mentol. Rokoknya tuh biasanya Danil dan semacamnya. Tapi dia mintanya Marlboro S-Blaze. Oke. Keluarlah dia sama Julan gitu. Jual sama Julan terus di Indomaret, Indomaret sama rumah saya itu deket ya. Cuma kita keluar jalan besar. Nah itu nanti balik lagi. Nah ketika balik lagi itu,
itu emang jalan arah mau ke rumahku itu ada salah satu kayak kebun gitu dulu, ada kebun gitu, ada sumur tua juga. Itu emang terkenanya agak ngeri juga sih. Pas zaman kecilku dulu di sana yang ngeri juga. Nah kebetulan lewat situ karena itu ada akses terdekat gitu. Misalnya Jali Jantaya. Terus? Tinggal lurus itu emang aksesnya dekat sih, tapi kalau lurus itu nggak enak lah, jalannya nggak enak lah. Banyak orang-orang di luar gitu, mereka kan malu dan semacamnya kan, makanya mereka milih akses yang sepi. Oke. Tapi di sepinya itu si Julen merasakan berat, motornya itu tiba-tiba berat di kalat situ. Oke, itu pas pulang ya, pas pulang. Untung banget itu si Julen tuh nggak dicekik di jalan gitu loh. Ternyata yang pergi sama si Julen tadi beli rokok itu bukan teman saya di Rega. Terus? Itu masih kerasukan ternyata.